Pemirsa, petugas gabungan mulai membersihkan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Hari ini Teropong tidak akan sekedar bicara soal banjir, kita akan membedah satu dugaan besar, apakah bahwa sektor kehutanan adalah bentuk korupsi yang paling rapi di negeri ini. Kenapa? Karena kerusakannya baru disadari saat semuanya sudah terendam. Sampai hari ini banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera masih benar-benar belum selesai. Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang terdampak, masih berkutat dengan lumpur, listrik yang belum pulih di banyak titik, dan kehidupan warga yang terganggu. Di tengah situasi itu muncul satu temuan yang mengganggu logika. Mungkin Sobat Pompong sudah tahu kan dengan ribuan gelondong kayu yang terbawa arus banjir. Awalnya pemerintah menyebut kayu-kayu itu hanyut karena banjir. Narasinya terdengar rapi sampai fakta di lapangan mulai berbicara. Dan kalian tahu nggak sih, sejumlah temuan tuh menunjukkan bahwa gelondongan kayu tersebut bukan patahan alami. Jadi bentukannya, potongannya, ukurannya tuh juga sama. Bahkan ada yang masih memiliki tanda segel. Jadi ini tuh bukan kayu yang tumbang karena akar tercabut. Jadi ini kayu yang ditebang, dipotong, dan entah kenapa berada di sungai dan saat banjir datang. Di titik ini publik mulai bertanya, ini benar kayu korban banjir atau banjir yang membuka jejak kejahatan kehutanan? Oke Sobat Pompong, kita mundur sebentar. Indonesia telah kehilangan sekitar 10,5 juta hektar hutan. Dan hari ini Indonesia tercatat sebagai negara nomor 2 di dunia dengan kehilangan hutan tropis terbesar. Publik tentu masih ingat pernyataan presiden kita yang menyebut bahwa sawit adalah pohon. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Secara biologis iya, tapi secara ekologis sawit tidak berfungsi seperti hutan. Ia tidak menyerap air dengan sistem akar yang kompleks. Ia tidak menahan limpasan hujan dan ia tidak melindungi tanah dengan erosi. Menyamakan sawit dengan hutan itu seperti menyamakan payung bocor dengan atap rumah. Di tengah simpang siur informasi, Teropong mengajak publik bertanya, apakah banjir ini terjadi karena alam semata atau karena pengelolaan hutan dan kebijakan yang abai? Hasilnya, 87% responden memilih pengelolaan hutan dan kebijakan yang abai, hanya 13% yang percaya ini murni karena alam. Artinya, publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi bencana alam semata. Belasan tahun lalu, sebuah video dari film dokumenter Years of Living Dangerously kembali beredar beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, ditanya langsung soal kerusakan hutan Indonesia. Pertanyaannya sederhana, jawabannya berputar, dan hingga saat ini kerusakan itu bukan berkurang, tapi justru diwariskan. Apa yang perlu dianggap peringatan? Hari ini, perubahan menjadi bencana rutin. Di tengah semua ini beredar pula video Aceh yang mengibarkan bendera putih. Bendera putih yang biasanya merupakan simbol menyerah bukan pada alam, tapi pada sistem yang gagal melindungi rakyatnya. Ketika banjir berulang, listrik tak kunjung pulih, dan hutan terus menghilang, maka yang menyerah bukan lagi rakyat, melainkan negara pada tugasnya sendiri. Hari ini kita mungkin terlalu sibuk menyebut banjir sebagai takdir. Padahal yang sesungguhnya hanyut bukan hanya rumah dan jalan, tapi akal sehat yang mengelola hutan. Jika hutan terus ditebang, kayu terus dikeluar, dan kebijakan terus menutup mata, maka banjir bukan lagi bencana. Ia adalah laporan tahunan dari korupsi yang paling rapi, sektor kehutanan. Dan pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita terus menyebut ini sebagai musibah, padahal pelakunya berjalan bebas di daratan yang sama? Bagaimana pendapatmu? Saya Sasa, pamit dan sampai jumpa di bedah isu selanjutnya. Salam Pers Mahasiswa.